Keutamaan jihad harta di tengah perang wabah virus corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan coba membahas tentang keutamaan daripada jihad harta di tengah mewabahnya virus corona di Indonesia. Hingga hari ini, hari ke-22 penyebaran virus corona. Penyebarannya dan kematian oleh virus corona cukup tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Dan ini cukup memprihatinkan dan perlu perhatian serius dari kita semua. Di Indonesia, kita masih berdebat, masih terus mengemuka perdebatan antara pilihan lockdown atau social distance. Saudara-saudaraku, perdebatan ini masih terus mengemuka hingga hari ini. Lockdown ini bisa diartikan bahwa kita mengunci seluruh wilayah, seluruh daerah, sehingga tidak ada lagi pergerakan masyarakat dari luar ataupun ke dalam wilayah itu. Metode ini efektif dilakukan dan telah dilakukan di beberapa negara, katakan Cina, Italia, Spanyol, Malaysia, bahkan Amerika Serikat sendiri sudah menerapkan untuk di beberapa wilayahnya. Dan memang secara metode bahwa Islam juga menganjurkan kaidah ini, di mana Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa jika kalian mendapati suatu negeri yang terkena wabah itu, maka janganlah kalian memasukinya. Dan bila wabah itu menjangkiti negeri di mana kalian berada, maka janganlah kalian keluar dari negeri itu. Ini disebutkan dalam Musnad Ahmad nomor hadis 20.768. Dan opsi ini sendiri sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan. Jadi undang-undang udah ada mengatur hal ini. Namun ketika ini akan dilakukan, tentunya kebutuhan seluruh rakyat akan menjadi tanggung jawab pemerintah. Ini yang dikhawatirkan oleh pemerintah, bahwa ekonomi akan hancur. Ekonomi akan merosot. Dan untuk sementara ini, pemerintah mengambil sikap untuk social distance, yaitu pembatasan jarak antara manusia satu dengan manusia yang lainnya. Model ini dilakukan oleh Korea Selatan. Namun, bisakah kita mengikuti Korea Selatan untuk mengatasi penyebaran virus corona ini? Ada banyak hal yang mungkin yang jadi perdebatan ini, bahwa Korea Selatan memiliki perbedaan yang cukup banyak dengan Indonesia. Dan model ini harus didukung penuh dengan kesadaran dan kemampuan seluruh masyarakat. Sanggupkah rakyat Indonesia melakukan hal ini? Sementara mereka harus bekerja memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Bahkan tidak jarang di antara kita yang dapat hari ini untuk makan hari ini. Dan secara umum kebanyakan bahwa
orang rakyat Indonesia ini tipikalnya adalah santuy, kalau orang bilang. Ini yang perlu kita sadari, sehingga sanggupkah masyarakat mengurangi kehidupan sosialnya yang melibatkan orang banyak? Katakan pesta, katakan sosial lainnya, arisan, pengajian dan lainnya, termasuk ibadah, sholat berjamaah sendiri di dalamnya. Walaupun pemerintah telah Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa, tidak serta-merta itu bisa juga langsung diterapkan, langsung diikuti oleh masyarakat. Itu butuh proses dan butuh pencerahan. Dan social distance ini tentu dipilih pemerintah dengan harapan bahwa agar roda ekonomi tetap berputar. Namun social distance sedikit banyaknya tetap akan memukul ekonomi masyarakat, terutama mereka yang masyarakat kecil. Katakanlah pedagang makanan dan minuman, jasa angkutan dan lainnya. Ketika masyarakat mulai lebih memilih untuk melakukan lockdown di rumahnya sendiri, bertahan di rumahnya sendiri, tentu ini akan memukul para ekonomi kecil ini. Dan begitu juga dengan ekonomi yang lainnya, termasuk yang menengah, itu tetap akan memukul. Sementara yang menengah juga mereka terbebani dengan mungkin ada hutang di bank, dan ini juga menjadi harus pemikiran daripada pemerintah. Bagaimana hal ini tetap bisa sinergi. Dan gitu juga jika penularan wabah virus semakin tinggi, maka pilihan terakhir tentu lockdown lah menjadi pilihan terakhirnya. Semoga pemerintah tetap fokus, cepat dan jeli melihat kondisi yang ada, sehingga jangan sampai kejadian ini justru menghancurkan dua-duanya. Tingkat kematian dan penyebarannya makin memburuk dan ekonomi juga hancur. Ini yang perlu kita waspadai. Dan kondisi ini yang menuntut kita umat, terutama kita umat Islam. Kita harus mandiri, kita harus menjadi garda terdepan dalam menegakkan, dalam tanda kutip, memerangi virus corona ini. Bukan berarti memerangi dalam arti fight, tapi bagaimana memutus rantai penyebarannya. Terlepas itu, apa pilihan pemerintah? Social distance ataupun lockdown, tetap ini menjadi peluang bagi kita umat untuk berjihad. Dalam video sebelumnya sudah dijelaskan bahwa ada 3 macam peluang jihad bagi kita umat Islam di tengah wabah virus corona ini. Yang pertama yaitu jihad kemanusiaan, yang kedua jihad ribat, yang ketiga jihad harta. Jihad kemanusiaan adalah jihad bagi mereka yang terlibat langsung untuk menyelamatkan nyawa manusia, memutus penyebaran virus. Ini dilakukan oleh para medis, keamanan ketertiban, polisi, tentara, dan lain sebagainya, satpol termasuk di dalamnya. Informasi komunikasi ini dilakukan humas dan wartawan, upaya mitigasi mungkin dari BNPB. Sedangkan jihad ribat adalah jihadnya masyarakat, jihadnya umat untuk bertahan di rumah-rumah, menjaga perbatasan
agar tidak tertulari dan menulari virus. Sekaligus menjaga agama, menjaga diri, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Ini 5 ad-daruriyatul khams, 5 pokok hukum Islam yang harus dijaga. Sedangkan jihad harta adalah jihadnya umat atas harta mereka untuk membantu mereka yang berjihad di kemanusiaan, berjihad di riba. Jadi jihad harta ini jihad untuk membantu melalui infak, sumbangan, sedekah untuk memenuhi kebutuhan peralatan, makanan. Dan ini untuk membantu mungkin kekurangan sarana prasarana para tenaga medis dan yang lainnya yang ketika berjuang di kemanusiaan. Mulai peralatan, perlengkapan, dan semuanya. Begitu juga bagi mereka yang berjihad ribat di rumah masing-masing. Tentu ada sebagian dari mereka, saudara-saudara kita, yang membutuhkan kebutuhan makanan. Tentu dengan jihad harta ini dapat meringankan beban bagi para pejuang kemanusiaan, dapat meringankan beban masyarakat, beban umat, dan otomatis akan meringankan beban pemerintah itu sendiri. Adapun keutamaan dan pahala berjihad harta, setidaknya ada 3 keutamaan tempatnya. Yang pertama, ketika di dunia. Ketika di dunia, harta mereka tidak akan berkurang. Ini disebutkan Nabi SAW, tidaklah harta seseorang berkurang karena sedekah. Sunan At-Tirmizi. Yang kedua, hartanya akan diganti 10 kali lipat. Ini diceritakan dari seorang sahabat Bani Quraizah dan Bani Nadir ketika ditaklukkan, di mana ia menyumbangkan kebun kurmanya kepada Nabi SAW. Dan Anas menyebutkan bahwa ia akan mendapatkan ganti 10 kali lipat. Jadi orang yang bersedekah di dunia akan digantikan 10 kali lipat. Mungkin di antara kita sudah sering mengalami hal ini. Yang ketiga, hartanya diganti dengan berlipat ganda dan berkembang. Ini disebutkan di surat dalam Al-Quran, di surat Hadid, bahwa sesungguhnya orang-orang yang membenarkan, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan bagi mereka, dan bagi mereka pahala yang banyak. Begitu juga disebutkan dari Abu Hurairah, tidaklah seseorang bersedekah dengan sesuatu yang berasal dari usaha yang baik dan tidak Allah menerima kecuali yang baik. Melainkan ia akan ia letakkan di telapak tangan Allah yang Maha Pengasih. Dan sungguhnya Allah akan mengembangkan satu biji kurma seperti mengembangkan anak kuda, anak unta, sehingga menjadi gunung Uhud. Jadi harta orang yang diinfakkan, jadikan ladang jihad, akan berlipat ganda. Yang keempat, ini masih di dunia. Allah akan berkahi hartanya. Karena udah janji Allah, Allah akan memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Ini di Al-Baqarah 276. Yang kelima, menolak bencana atas dirinya. Ini disebutkan Nabi SAW bersedekah, sebab bala bencana tidak pernah mendahului sedekah.
Ini dari riwayatnya Imam Baihaqi. Yang keenam, menghapus fitnah atas dirinya, hartanya, dan tetangganya. Bahwa fitnah terhadap ketiga tadi, dirinya, hartanya, tetangganya, ini bisa dihapus dengan sholat, sedekah, memerintahkan kebaikan, dan mencegah kemungkaran. Jadi sedekah salah satu jalan untuk menghapus fitnah atas dirinya, hartanya, dan tetangganya. Ini disebutkan di Sahih Muslim, nomor hadis 5150. Yang ketujuh, melapangkan dada dan hati. Ini disebutkan Nabi SAW dari riwayatnya Abu Hurairah, di mana beliau memberikan perumpamaan orang yang bakhil dan orang yang bersedekah seperti orang yang memakai dua jubah besi, mulai dari dada sampai selangkangan mereka berdua. Jika orang tersebut ingin berinfak, maka baju besinya melebar dan bergerak hingga menutupi ujung jarinya dan menghilangkan bekas jalannya. Tapi jika orang bakhil yang ingin berinfak, baju besinya itu justru mengkerut, dan setiap baju besi tetap di tempatnya, tidak melebar hingga mengambil dengan tulang selangkanya dan atau lehernya. Jadi yang ketujuh ini melapangkan dada dan hati orang yang berjihad harta. Itu ketika di alam dunia. Keutamaan di alam dunia 7 tadi. Dan sekarang yang kedua yaitu keutamaan di alam kubur dan di hari kiamat. Yang pertama yaitu dihapuskan dosanya. Disebutkan sedekah akan menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Ini bisa terjadi di alam kubur dan di hari kiamat. Yang kedua, menghapus dosa orang yang meninggal. Ini disebutkan dari riwayatnya Abu Hurairah, di mana seorang laki-laki bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, ayahku telah meninggal dunia dan meninggalkan harta, namun dia tidak memberi wasiat terhadap harta yang ditinggalkannya. Dapatkah harta itu menghapus dosa-dosanya jika harta itu saya sedekahkan atas namanya?" Beliau menjawab, "Ya." Ini disebutkan di Sahih Muslim, nomor hadis 3081. Yang ketiga, terlepas penyesalan di alam kubur, dan ia diganjar dengan pahala 700 kali lipat di akhirat. Terlepas penyesalan di alam kubur, akan ada orang-orang ketika di alam kubur menyesali hartanya. Bertanya, kenapa harta-hartanya itu yang dia sesalkan? Kenapa hartanya tidak disedekahkan ketika dia masih hidup? Yang kelima, Allah ganti dengan 700 unta padang mahsyar. Ini disebutkan dari Abu Mas'ud Al-Ansyari, di mana ia berkata bahwa seorang laki-laki datang menuntun seekor unta yang udah diikat tali kekangnya, dan seraya ia berkata, "Ini saya berikan untuk berjuang di jalan Allah." Lantas Nabi SAW bersabda, "Mudah-mudahan pada hari kiamat kamu akan mendapatkan 700 unta beserta tali kekangnya." Ini disebutkan di Sahih Muslim, nomor hadis 3508. Ada apa dengan 700 unta di hari kiamat atau di padang mahsyar? Ketika di akhirat, ketika kita dibangkitkan di segala penjuru bumi, di alam mahsyar. Bumi dengan alam mahsyar bumi yang sama, hanya alam mahsyar masih bumi yang kita depan ini berbeda dengan alam mahsyar nanti, karena alam mahsyar datar,
Seperti kalau Nabi bilang itu seperti roti yang dipipihkan. Dan kita dibangkitkan di penjuru dunia dan kita akan berkumpul ke padang mahsyar. Perjalanan dari tempat kita dibangkitkan menuju padang mahsyar itulah dengan menggunakan unta. Perjalanan selama 50.000 tahun. Unta bisa mati di dalam perjalanan. Ketika orang yang berimpak dengan unta, maka ia mendapatkan 700 unta, maka ketika untanya mati akan diganti dengan unta-unta yang lain. Sehingga ia termasuk orang yang penuh kenikmatan ketika perjalanan dari tempat ia dibangkitkan sampai menuju ke padang mahsyar. Secara lengkap ini bisa dilihat dalam kajian jejak perjalanan akhirat. Lalu yang ketiga yaitu keutamaan di akhirat, bahwa orang yang bersedekah, berinfak, maka ia akan masuk surga dengan pintu yang khusus. Ada pintu bagi mereka, yaitu pintu sedekah. Jika orang yang berpuasa, ia akan masuk pintu dari Ar-Rayyan. Sedangkan orang yang bersedekah, ia punya pintu sendiri, yaitu pintu sedekah. Lalu yang kedua, ada juga yang masuk surga dari pintu mana saja. Ini ia bersedekah, tapi ia bersedekah sepasang. Disebutkan dalam hadisnya dalam Sahih Muslim bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa yang bersedekah sepasang kuda perang untuk membela agama Allah, maka ia akan kelak dipanggil penjaga surga dari pintu mana saja. Baru yang ketiga, ini akan menjauhkan orang yang bersedekah dari api neraka. Di mana Nabi SAW bersabda, jauhilah api neraka meskipun hanya dengan separuh kurma. Dengan separuh kurma. Dan jika kalian tidak mempunyainya, maka berbicaralah dengan kalimat yang baik. Jadi mempergunakan kalimat yang baik sudah termasuk sedekah, dan itu juga bisa menjadi jihad kita. Terutama ketika wabah virus corona ini, kita lihat begitu berseliweran di media sosial, bukan justru menyatukan umat untuk bersama mengatasi penyebaran virus corona ini, justru sebaliknya memecah belah umat dengan paham-pahamnya sendiri, paham-paham kelompoknya sendiri. Ini keutamaan daripada berjihad dengan harta. Saudara-saudaraku, umat Islam dimanapun berada, kenapa ini disebut dengan jihad harta? Karena sedekah, infak yang diberikan itu di jalan Allah, jalan untuk menyelamatkan 5 pokok hukum Islam, yaitu ad-daruriyatul khams, yaitu menjaga agama, ad-din, menjaga jiwa, nafs, akal, al-aql, keturunan, an-nasnu, dan harta, al-mal. Ini yang menjadi dasarnya. Baru yang ketiga, ya, orang yang bersedekah, orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, dan ini untuk dilakukan orang yang berjihad kemanusiaan, untuk orang yang berjihad ribat di rumah-rumahnya, karena ia turut memfasilitasi jalannya jihad mereka, maka ia akan mendapatkan pahala yang sama, pahala jihad kemanusiaan dan pahala jihad ribat yang baik. Maka ini pantas kita sebut sebagai jihad harta. Lalu kapan jihad harta ini terbaik dilakukan? Jihad harta ini secepatnya, ketika saat ini kita masih sehat, sebelum virus corona menjangkiti diri dan lingkungan di sekitar kita, sehingga kita bisa lebih meminimalisir daripada kerusakan yang terjadi, kematian yang meluas.
Ini disebutkan dari Abu Hurairah bahwa seseorang berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, sedekah apa yang paling utama?" Beliau berkata, "Engkau bersedekah ketika dalam keadaan sehat, bersemangat, mengharapkan tetap hidup, dan khawatir mengalami kekurangan. Dan engkau tidak menunda hingga setelah nyawa telah sampai di tenggorokan. Engkau mengatakan untuk fulan sekian, untuk fulan sekian. Dan sungguh harta itu telah milik si fulan." Ini disebutkan di Sunan Abu Daud. Lalu bagaimana kita yang bisa berjihad harta sementara kita tidak memiliki? Dalam video sebelumnya sudah dijelaskan bahwa ada 3 macam jihad, yaitu jihad kemanusiaan dan jihad ribat, dan ini jihad harta. Lalu bagaimana jika kita tidak memiliki harta? Tidak bolehkah kita berjihad harta? Masih boleh. Ini disebutkan Abu Musa al-Asy'ari, ia berkata, Nabi SAW bersabda, "Wajib bagi seorang muslim untuk bersedekah." Lalu para sahabat bertanya, bagaimana jika ia tidak mendapatkannya? Beliau bersabda, berusaha dengan tangannya sehingga ia bisa memberi manfaat untuk dirinya dan bersedekah. Lalu para sahabat bertanya lagi, bagaimana ia jika tidak mendapatkannya? Beliau bersabda, menolong orang yang sangat memerlukan. Lalu para sahabat bertanya lagi, bagaimana ia jika tidak dapat melakukannya? Beliau bersabda, menyuruh orang untuk berbuat kebaikan atau berbuat yang ma'ruf. Lalu para sahabat bertanya lagi, bagaimana jika ia tidak dapat melakukannya? Lalu Nabi SAW kembali bersabda, menahan diri dari kejahatan, karena itu adalah sedekah bagi dirinya. Jadi hadis tadi menjelaskan bahwa satu, berusaha dengan tangannya, dia memberi manfaat untuk dirinya dan bersedekah. Nggak bisa juga menolong orang yang memerlukan bantuan. Nggak bisa juga menyuruh orang melakukan kebaikan dan menyuruh orang berbuat atau menyuruh orang berbuat ma'ruf. Yang keempat, menahan diri dari kejahatan. Yang kelima, jika ini pun tidak bisa juga kita lakukan, di mana Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mengajak pada kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala sebanyak pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Ini disebutkan di Sahih Muslim, nomor hadis 4831. Jadi yang kelima ini, dengan like, komentar, memberi masukan atau share daripada video ini sudah merupakan jihad harta. Karena jika ada orang yang berjihad harta, orang yang berjihad kemanusiaan, ada orang yang berjihad ribat di rumahnya karena berita, karena video ini Anda like, Anda komentari, atau Anda bagikan, maka akan Anda mendapatkan pahala yang sama dengan yang mereka dapatkan, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Tidak ada alasan kita tidak bisa berjihad. Tinggal niat kita. Berjihad kemanusiaan, walaupun kita mendapatkan gaji, insentif karena tugas kita, tapi jika itu kita niatkan karena Allah, jihad untuk menyelamatkan nyawa manusia, insya Allah itu jihad nilainya. Begitu juga bertahan kita di rumah, bukan takut karena corona, tapi karena untuk menjaga 5 hal pokok Islam tadi, insya Allah nilainya jihad, kita menjaga perbatasan. Begitu juga dengan jihad harta ini. Cukup dengan like, komentar, dan share video ini, insya Allah akan menjadi jihad kita. Semoga ini bisa menjadi penggugah kita untuk sama-sama kita menyelamatkan negeri kita ini, agama kita ini, dan jiwa kita semua untuk terhindar dari penyakit dan kematian karena virus corona. Semoga bermanfaat dan berkah bagi kita semua.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.